Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahda Umroh Mahfudoh. Saya guru matematika dari SMP Negeri 1 Rengel. Nah, pada video kali ini saya membawa 2 buah apel di tangan kanan saya dan 1 buah kardus yang berisi beberapa apel. Sekarang coba kita pikirkan berapa ya banyak apel yang ada di dalam kardus ini. Nah, untuk mengetahuinya dan dari benda-benda yang saya bawa ini bisa kita buat bentuk aljabar. Bagaimana caranya? Silakan disimak video berikut ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar. Subbabnya adalah mengenal bentuk aljabar untuk kelas 7 SMP semester ganjil. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar serta mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Misalkan di sini saya mempunyai 2 buah kardus yang berisi apel. Banyaknya apel di masing-masing kardus adalah sama. Jadi kardus 1 dan kardus 2 memiliki banyak apel yang sama. Selain itu, saya juga punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 apel yang tidak saya letakkan di dalam kardus. Nah, berapa banyak apel yang ada di dalam kardus? Karena kita tidak mengetahui berapa banyaknya apel yang ada di dalam kardus, untuk itu kita misalkan dengan sesuatu. Misal, banyak apel di dalam kardus adalah X. Nah, karena ada 2 kardus, jadi bisa kita tulis 2X. Sedangkan apel yang di luar kardus sebanyak 5. Dari ilustrasi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk aljabar adalah 2X plus 5. Seperti itu. Dari bentuk aljabar 2X plus 5 dan X menyatakan banyak apel dalam kardus. Misalkan saya punya 6 apel yang ada di dalam kardus. Jadi tinggal kita gantikan X-nya dengan 6. Nah, jika diketahui banyak apel dalam kardus adalah 6, maka 2X ditambah 5 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 12 tambah 5 sama dengan 17. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Ini adalah apel yang ada di dalam kardus, ada 6. Selanjutnya ada 6 lagi. Dan yang di luar kardus ada 5. Jadi total apel keseluruhan adalah 12 ditambah 5 sama dengan 17 apel. Nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Misal nilai X-nya adalah 2, jadi kita ganti aja X-nya dengan 2. 2 kali 2 ditambah 5 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui.
Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih unsur-unsur bentuk aljabar itu. Yang pertama ada suku, yang kedua ada koefisien, yang ketiga ada variabel, dan yang keempat ada konstanta. Pertama, kita akan mengenal suku terlebih dahulu. Ingatkah kalian pelajaran di waktu sekolah dasar? Jika ada bilangan 6, maka dia terdiri dari berapa suku sih? Iya, betul. 6 terdiri dari satu suku, yaitu 6. Jika ada 5 ditambah negatif 3, dia terdiri dari 2 suku, yaitu 5 dan negatif 3. Selanjutnya, jika ada 2 ditambah 3 ditambah 5 terdiri dari 3 suku, yaitu 2, 3, dan 4. Dari bentuk aljabar 2x ditambah 5, 2x ini merupakan suku, 5 juga merupakan suku. Nah, bisa kita simpulkan, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh jumlah dan selisih. Contoh bentuk aljabar tadi 2x plus 5 karena dipisahkan dengan plus atau positif, maka dia terdiri dari 2 suku yaitu 2x dan 5. Selanjutnya, dari bentuk aljabar 2x plus 5 dapat kita ketahui unsur-unsur bentuk aljabar yang lain. Yang pertama adalah koefisien. Ya, jadi 2 adalah koefisiennya. Sedangkan x adalah variabel dan 5 adalah konstanta. Mari kita lihat pada layar ini. 2 disebut koefisien karena terletak di depan variabel. Sedangkan x adalah variabelnya. Dan 5 adalah konstanta. Karena 5 tidak mengandung variabel, maka dinamakan konstanta. Untuk kesimpulannya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Selanjutnya, variabel adalah kuantitas yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Tadi kan kita memisalkan banyaknya apel dalam kardus dengan sesuatu. Nah, karena kuantitasnya tidak jelas, berapa banyak apelnya tidak jelas, maka kita lambangkan dengan atau kita misalkan dengan sesuatu seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Biasanya dimisalkan dengan huruf abjad dan penulisannya menggunakan huruf kecil. Sedangkan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dari bentuk aljabar 2x plus 5 tadi sudah kita bahas, dia terdiri dari 2 suku, yaitu 2x dan 5. Karena terdiri dari 2 suku, maka bisa disebut binomial. Sedangkan kalau saya punya contoh lain, x, 2x, 3, itu disebut suku 1 atau monomial. Sedangkan kalau ada x plus 5y plus 1 disebut suku 3 atau trinomial karena dia terdiri dari 3 suku. Untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Contohnya
3X ditambah 4Y ditambah 2XY ditambah 6. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ini. Nomor 1, ada 6P. Kita tentukan dulu suku dari 6P. Nah, dia karena satu suku, maka disebut monomial. Selanjutnya kita tentukan koefisien, variabel, dan konstanta. 6P. 6 adalah koefisien dari P. Dan P adalah variabelnya. Sedangkan berapa konstantanya? Ya, betul, konstantanya tidak ada. Nomor 2. 7A dikurang 12B disebut suku 2 atau binomial. Sekarang kita tentukan koefisien, variabel, dan konstantanya. 7A dikurang 12B. 7 adalah koefisien dari A. Selanjutnya, negatif 12 adalah koefisien dari B. Jadi, untuk menentukan koefisiennya, kita juga menyertakan negatifnya. Jadi, tidak hanya 12, karena di sini banyak sekali siswa yang salah menyatakan koefisiennya. Negatifnya diikutkan, jadi negatif 12. Kemudian variabelnya apa? Variabelnya adalah A dan B. Konstantanya? Ya, tidak ada. Nomor 3. Disebut suku 3 atau trinomial. Selanjutnya kita tentukan koefisien, variabel, dan konstantanya. 2X ditambah 7Y dikurang 9. 2 adalah koefisien dari X, betul. 7 adalah koefisien dari Y dan variabelnya adalah X dan Y. Sedangkan konstantanya adalah negatif 9, betul. Jadi negatifnya harus diikutkan. Nomor 4. 3X ditambah 2Y ditambah 3XY ditambah 4 disebut suku apa? Iya, karena dia lebih dari 3 suku, maka dinamakan polinomial. Selanjutnya kita tentukan koefisien, variabel, dan konstantanya. 3 merupakan koefisien dari X. 2 merupakan koefisien dari Y. Dan 3 merupakan koefisien dari XY. Selanjutnya, variabelnya apa? Iya, variabelnya adalah X, Y, dan XY. Konstantanya? Iya, betul, konstantanya adalah 4. Baik, itulah tadi contoh soal. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada video pembelajaran hari ini adalah pada sebuah bentuk aljabar minimal terdiri dari satu suku yang memuat variabel. Jika saya punya bilangan 2 ditambah 5, apakah dia merupakan bentuk aljabar? Ya, dia bukan bentuk aljabar karena tidak memuat variabel. Selanjutnya, unsur-unsur pada bentuk aljabar yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Demikianlah tadi video pembelajaran materi bentuk aljabar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.